lagi-lagi asik dan so asik beda tipis. Bukannya terus gue berusaha untuk jadi asik, gue berusaha supaya bisa menuntaskan kerjaan ini gitu. Dengan gimana? Ya you pikir, karena ini kerja ya, gitu. Akhirnya gue juga baru sadar di umur-umur sekarang gitu bahwa ya semua itu kan pilihan lo. Lo kalau mau ngerasa miserable, ya itu kan karena lo ngerasa miserable. Kalau lo nggak mau, ya nggak usah lo rasain. Tapi kan susah ya untuk orang-orang yang mungkin, tapi kan gue orangnya perasa banget. Nah itu yang gue baru pelajarin bahwa pola pikir itu harus dilatih. Makanya saya meditasi. Makanya baca-baca buku. Makanya cari tontonan yang bisa, betul sekali, bisa berfaedah. Lu kalau cuma mau gini doang, makanya ya itu kan sholat tahajud jam 3 malam. Nah, gue enggak sih, sorry. Sebenernya gue gak mau bangun image kayak gue sholat kita juga masih bolong gitu. Mohon maaf ya, maaf saya nih. masih buka-buka baju di Instagram saya. Tapi kan asal aurat kita laki-laki di sini. Kita buka di sini kan nggak dosa dong. Nggak masalah. Dan lagi-lagi itu pilihan orang ya guys. Dan cuman balik lagi ke ya itu semua pilihan lo tinggal mau liatnya kayak gimana. Yang lo harus tahu kalau lo lagi kerja ya, itu tuh nggak lu yang jadi spotlight ya coy. Gitu. Jadi kayak lo harus tahu, oke, ini gue lagi kerja, oke, tinggal gini aja. Nih gue yang 10 menit itu, bang iya nih om meninggal. Kan dalam hati gue juga, mohon maaf, boleh nggak rencananya 10 menit gak ya? Tapi kan nggak bisa. Kan ibu kita kan cuma mau ngasih tahu. Itu kan berarti kepilihan lo. Lo mau marah ke ibu lo karena dia ngasih tahu. Dia juga nggak tahu kalau kita 10 menit lagi mau ini kan. Dia cuma mau ngasih tahu aja om lo meninggal. Lagi-lagi itu pilihan lo. Oke, om gue meninggal. Oke, tapi ini 10 menit lagi gue udah mesti kerja. Gue mesti buat suasana yang diinginkan sama klien yang hire gue. Oke, nah lagi-lagi orang beda-beda. Misalkan kayak gue, oke deh gue dengerin lagu deh. Gitu kayak oke denger lagu yang kayak bukannya denial ya, cuman itu cara orang punya caranya sendiri-sendiri untuk akhirnya punya mood itu gitu. Dan kan kita tahu bahwa oke ini acaranya 3 jam. Oke deh 3 jam nih gue kasih yang terbaik versi gue kayak gimana. Ntar setelah selesai lo mau nangis ya lo tinggal nangis. Makanya lagi-lagi itu pilihan lo gitu. Tapi lu tahu kayak gitu dari awal lu jadi penyiaran MC atau you had to learn it the hard way gitu? Lu awal-awal pas pernah sebelum nyiar atau sebelum MC gitu pernah denger bad news gitu, abis itu pernah ke bawah, abis itu lu belajar dari mistake lu gitu. Itu sih pertama kali. Itu pertama kali. Dan di situ akhirnya gue tahu, ya itu pilihan lo Niza. Lu mau bersusah-susah, lu keluarin emosi lu sambil lu kerja yang adalah capek dong kalau kayak gitu. Atau ya udah lu sisipin dulu, lu gini dulu, kan bisa ya direncanakan gitu. Jangan lupa guys direncanain. Terkelarnya kan juga lu mau nangis ya lu tinggal nangis, mau duka ya lu tinggal duka gitu. Karena balik lagi ini kerja. Kalau kita ngomongin kerja ya, cuman gitu doang sih. Emang lu mau nge-hire, misalnya lu nge-hire gue gitu, terus gue lagi bete, terus gue kayak, ya Dava thank you, terus pastinya lu juga kayak, lah lu kok gitu sih, kan gue udah percaya sama lo, kok lo nipu gue gitu kan. Jadi sebisa mungkin kalau lo dikasih kepercayaan ya the least that you can do adalah jangan ingkarin gitu. Sound effect Zack, sound effect. Duh Zack, lama deh sound effectnya. Kurang nih ini nih. Kurang hati lo udah dengerin gue lagi nih. Udah diresik kok tadi. Baru dihabisin selingkuhin maklum. Oh iya. Udah berapa lama sih emang Zack? Udah gak usah pindah dah, aku gak enak nih. Loh kan gue mau nanya. Lama deh. Pakai mikrofon dong kan nggak? Lama pokoknya. Konseling. Udah tahunan. Jarang-jarang dapat konseling sama Reza Candika. Kapan lagi? Habis meditasi udah ajak Tapi masih japrian. Masih. Yang penting Sabar. ya enggak? Bukan buat gue loh, buat diri lo. Iya benar. Udah repeat aja. Dan pilihan lo Zack. Itulah pilihan lo mau. Itu pilihannya dia juga ya. Lo mau sabar atau lo mau udahin aja? Nah lo. Udah Zack, kata gue udahin aja jadi sih. Apaan sih kok pernah sih? Balik ke topik Sampai jatuh. Sampai jatuh. Semesta udah ngasih tahu lo nih, udah jauhin aja. Ini jauh. Pertama kali mikrofonnya jatuh gitu berarti. Iya. Pecah banget. Dia sampai retweet kata-kata gue lo, Zack. Tapi tadi lanjut sama kayak lo pernah nggak sih lo kan lo
people have expectations pasti waktu ngeliat Reza Candika di atas atau Reza Candika nyiar atau apa pasti Iya. lucu pasti apa. Aduh, Dan kadang mungkin itu itu ekspektasi yang besar pastinya yang kayak damn kalau gue gak lucu gimana nih kalau Iya. pasti juga ada beberapa punchline lo expect orang untuk ketawa tapi padahal Iya. kayak haha orang malah ketawanya kayak nyinggung atau gak ketawa gitu. How do you deal with that? Jalanin aja. Makanya gue bilang kita cari salah yang baru. Ternyata yang tadi salah nih. Ya udah lu jangan ulangin lagi. Simpel gitu aja sih. Sorry ya kalau nggak ada faedahnya. Cuman emang beneran kalau ngomongin kerjaan ya. Kalau lu ngerasa itu salah, itu kan pilihan lo. Lu mau lanjutin lagi salahnya, atau lu improve yourself gitu loh. Kayak yang bener nih berarti yang kayak gini ya. Ini kita ngomongin kerjaan ya. Yang bener kayak gini. Ya udah jangan diulangin lagi. Tapi kan namanya juga nge-MC pasti ada lah tantangannya. Misalkan nge-MC tadi lu bilang gak lucu, atau kayak nge-MC ini orang pada bacot semua kagak ada diem-diemnya ya. Tergantung kita sendiri mau nyikapinya kan kayak gimana. Iya kalau emang mesti dirapin ya kita rapihin. Iya maksud gue semua kerjaan tuh pasti ada tantangannya. Gak cuma nge-MC doang. Lu pun kalau kerja juga pasti ada tantangannya kan. Nah sekarang gimana caranya lo untuk bisa kasih solusi ke tantangan itu. Jangan lo ya adanya gini lagi. Maksud gue orangnya termasuk pasrah dalam hidup ya. Maksudnya kayak ya udahlah jalan aja. Cuman yang tadi gue bilang kalau ini menurut lo nggak benar, terus lo mau di situ aja. Kalau lo mau lagi-lagi gue nggak akan bilang itu salah, itu pilihan lo. Gitu. Pasti ada lah kayak lagi nge-MC gitu. Ada gue nge-MC prom anak SMA. Pun ceritanya gue juga gak gini. Soalnya gue juga takut ya kalau dibilang gue ngelucu. Ya gue gitu aja keluar aja gitu. Tiba-tiba orang ketawa terus ada satu yang kayak lucu gitu. Ya itu sih caranya kita aja ya untuk gimana akhirnya bisa ngebuat jadinya gak awkward gitu. Ya gue sih waktu itu gue samperin aja. Gue gak lucu, nih mic gue nge-MC nih. Nge-MC. Terus kayak jangan kak ampun. Nah makanya jaga mulutmu. Nah lanjut gitu. I guess that's one way to look at it ya. Kalau ada problem, face it. Pasti nggak bisa juga Bener. ngejalanin ya. Karena ya, coy namanya juga hidup. Masa gak ada tantangan? Ini kita tinggal di dunia kartun. Emang Kan kita anaknya Queen Elizabeth ya? Nah itu dia. Emang kita Pusing yang ya. punya dunia. Ya gimana ya kalau ada ya tinggal elunya aja. Pilihan lu aja lu mau ngapain abis itu gitu. Oke nih di Wikipedia list Ini pekerjaan sorry mohon maaf profesi bentar. lo. Kita disponsor Wikipedia soalnya. Thank you Wikipedia. Thank you, Nggak ada rencana Wikipedia. swipe up sama gue. Yuk. Anjir siapa yang nulis ya lo nih? Tiba-tiba ada di Wikipedia lagi. Di Wikipedia tuh profesi Reza Candika itu kan MC, musisi, iya nggak? Musisi, penyiar, pelawak, Aktor. lo aktor Takut ya. banget. Masih ada nggak di list itu yang lo intinya tuh kayak lo masih punya impian lain gak sih yang belum ada di list itu? Kalau ditanya, Za, lu lagi pengen ngapain sih? Gitu tuh gue pengen banget sih. Bisa buat parfum. Gue tuh suka banget wangi-wangian. Jadi kayak, pengen deh les gitu atau ngapain. Tapi kalau lu ngomongin lu mau apa lagi, terus ada sesuatu yang lu belum dapat terus nggak lu kejar, gak ada sih. Gue orangnya ya udahlah, jalanin aja. Grateful. Gitu ya Lon. Gue tuh orangnya selalu butuh kayak konfirmasi. Bener kan Lon ya? Oh iya bener. Kayak oh iya bener-bener gitu. Takutnya ntar gue sotoy. Ntar dipikirnya orang lu gak gitu sih Za gitu. Tapi tadi kecium sih kayak tadi waktu dia datang gue dari pintu masuk tuh udah kayak bawa apa nih kayak dupa gitu nih. Dupa lagi. Tuh dia lu kata gue makhluk halus. Tapi gue juga suka dupa sih soalnya. Anyway, ya kalau masih punya kayak apa yang pengen lu bisa ya masih ada. Cuman kalau di kerjaan gini coy. Siapa yang nyangka sih lu tadi ngomong di Wikipedia? Lah, gue ada di Wikipedia. Lo nggak tahu nih lo di Wikipedia? Gak tahu. Lah, itu manajer gue juga. Siapa yang nulis? Juga bukan dia. Lah, kenapa ada ya? Gak pernah juga jadi. Gak gini. Soalnya gini kan ada lagi-lagi ini kan pilihan. Ada orang yang dia ambisi terus dikejar sampai akhirnya dapat gitu. Nah, gue mungkin bukan orang yang kayak gitu. Gue orangnya yang yaudah deh apa yang di depan yuk kita kerjain. Udah nih ntar checklist. Oke ada apa lagi yuk kita kerjain gitu. Somehow itu kalau di diri gue lebih nyaman.
Tapi kan lagi-lagi pilihan orang kan beda-beda. Lo kalau lo emang mau yang berambisi ya lo kejar aja ambisi lo gitu. Ntar ketika jatuh mungkin lo lebih gampang untuk bangkit, ngerti gak lo? Nah kalau gue tuh lebih ke yaudahlah apa yang ada di depan aja gue kerjain gitu. Karena balik lagi sebenarnya pilihan hidup tuh kan gak cuma satu, gak cuma dua gitu. Itu tergantung lu maunya kayak gimana. Nah ini makanya masih muda ya lu explore aja lah bertiga. Lu Tapi mau pilihan ngapain. hidup lu pernah terinfluence gak? Dari mungkin teman dekat atau mungkin orang tua lo atau saudara atau keluarga, pernah gak? Terinfluence. Dalam artian mungkin orang tua lo dulu kayak, Za gue pengen lo jadi pilot gitu misalnya. Pernah gak? Gak ada sih. Jadi mereka lebih yang kayak serah lo mau ngapain gitu Gitu aja. Gue dulu pernah. Jadi gue waktu itu pernah les nyanyi kan. Terus ada choir gitu. Terus waktu itu juga sempet kayak, ini yakin nih. Ini choirnya sama aja nih kayak masuk SMA harganya. Terus gue kayak, yakin aja. Tapi kan gue juga nggak terus ini adalah jalanku menuju menjadi penyanyi gitu kan, enggak ya. Ya udah jalanin aja gitu. Tapi yang gue bisa syukurin adalah gue bersyukur apa yang terjadi waktu itu ya terjadi gitu. Ngerti gak? Karena itu Ya, sekarang lu punya lagu sendiri juga kan? itu kan kayak siapa sangka kayak aja tiba-tiba ada di Ami lah, gimana Renda gue bilang gitu. Oma hoho gitu ya. Oma ngomongnya bukan Oma ha. Lo les dulu deh lu. Ada orang ngecek sini ha. Nah itu kayak Oma. Jadi gue waktu itu, ini gue sempet pernah ceritain sih. Gue tuh ada loh cita-cita pengen jadi desainer. Badan kita nih nggak punya baju di sini, gitu kan. Jadi dulu tuh gue juga pengen kali sekolah desain gitu, as in design. Makanya waktu gue cabut dari produser, gue mau sekolah desain. Nah, cuman pas cabut ada aja nih rezeki. Tiba-tiba ada A, tiba-tiba ada B, tiba-tiba ada C. Sampai akhirnya ketika akhirnya jadi penyiar, ya udah ini nggak jadi sekolah lagi nih gitu. Tapi emang jalan tuh nggak ada yang tahu sih coy. Dan gue emang mungkin gue lebih suka yang gitu aja gitu. Karena gue yakin kalau kita ngelakuin sesuatu dengan baik dan benar, insya Allah gitu. Karena gue selama ini yang kalau gue lihat lagi ke belakang, ya emang begitu aja sih modelannya. Gue bukan kayak gue mau jadi musisi. Gue ngapain. Lagi-lagi itu pilihan hidup dan nggak salah juga kayak gitu. Tapi gue kayak begitu. Nah terus habis itu, nih yang buat ini shout out Kims. Jadi ada sahabat gue juga namanya Kims. Dia dulu punya brand juga gitu. Terus udah nggak ngelanjutin lagi. Terus gue bilang gini, Kims bikinin dong baju buat gue beli dah desainnya. Gue biar apa? Biar nggak telanjang gue. Gue cuma bilang gitu doang. Oh itu kenapa lo suka telanjang Instagram? Nah itu dia karena kan Agak minim baju, bahan ya. ya. Makin kesini juga kok makin bem. Jadi kaos-kaos yang kemarin makin ketat. Terus dia bilang gini, lah lu jual aja. Terus gue gini, jual? Emang ada yang mau beli? Gue beneran. Nah gue tuh orangnya juga tanya nih sama Melon. Gue orangnya kalau yang kayak gue tuh gue juga, ini emang iya ya. Emang banyak yang mau apa gimana? Ya udah kita coba aja gitu. Nah akhirnya pakai si Omao ini gitu. Itu udah cerita lama deh kenapa ada si Omao ini. Gara-gara gue dulu suka ngomong Omao gara-gara ya gitu deh pokoknya. Long story short akhirnya jadi nih kaosnya. Oh by the way sekarang Kims punya Voices. Boleh dibeli deh usaha temen kita. Yuk, Forever beli. Voices, yuk. Voices. Terus habis itu udah jadi nih kaosnya. Itu aja kita ngasal banget. Jam 12 malam hari Minggu ke Senin. Jadi Senin dini hari. Gue cuma gini doang nih. Kaosnya udah dijual. Gue lagi IG live tiba-tiba yang tadinya ratusan yang nonton, langsung tinggal 10. Terus kayak, lah orang-orang pada kemana ya? Orang-orang pada beli coy. Terus kan itu kan cuma bertiga doang. Gue, Kims sama Radini. Radini jadi miminnya. Sorry, sampai 4:30. Lah, ini orang pada mau beli ya. Terus dipikir-pikir lagi, lah ini kan cita-cita gue juga ya jadi desainer. Walaupun yang ngedesain adalah Kims gitu. Cuma kan itu kan hasil dari obrolan kita bertiga gitu. Coba ini gini, coba. Lah iya kesampaian juga ya. Tapi lucu juga. sound fact, ayo dong, aduh. Trombosit lu kurang ya? Takut-takut DBD? tapi itu menarik banget sih karena lu jadi kayak ya udah apa yang di depan lu jalanin aja karena yang penting niatnya baik itu pasti insya Allah akan menjalani jalan yang benar gitu dan
what you want jadi bisa ikut juga gitu. Tapi gue ngeliatnya malah mungkin ya generasi orang tua kita. Gue dipikir-pikir kayak Jordan gak sih? Gue ngeliat muka kalian bertiga kan lampu ini. Gue ketembak satu sini. Dari itu tampilan gue kayak Jordan gak? Kayak muka sama bayangan. Cahaya langit gitu. Gue takutnya kayak merintah-merintah sapi dengan lighting kayak gini. Terus tapi itu kan lo lebih yang kayak yaudah apa yang gue di depan gue jalanin, yang penting gue bisa dan yang penting niatnya baik. Nah tapi mungkin kalau pemikiran zaman dulu lo kan lebih harus kayak lo harus plan ahead banget gitu. Iya. Lo harus sama lo harus udah plan A, plan B, plan C, plan D. Nah dan lo nggak terlalu gitu ya. Oh gue nggak gitu lagi. Gue bukan bilang itu Salah, baik. Gue ya. nggak bilang itu salah. Cuman kalau lo nanya gue ya gue nggak gitu. Gue ya udah deh apa yang di depan aja. Lu mau gue waktu itu jadi produser, iyalah gajinya juga berapa sih gitu. Cuman waktu itu makanya gue bilang beruntung deh lo bisa kerja sesuai dengan passion lo, karena ada di luar sana orang yang kerja karena emang kebutuhan, ngerti nggak lo? Makanya ketika lo bisa kerja pakai hati, ya lo pakai hati deh. Lo enak coy kerja. Misalkan gini, oke gue kerja waktu itu gajinya berapa? Ya 2-an lah sebulan lo. Kerjanya di Sarinah, rumah gue di Ciputat. Kalau bilang bensin aja, bensin seminggu 300.000 kali 4 1,2. Lah kalau kagak ada emak kita jalan kaki dari Ciputat kan. Tapi waktu itu emang semata-mata gue emang pengen cari ilmunya. Gitu. Kayak enak ya. Sambil berjalan lo kerja, sambil dapat ilmu, sambil dapat insight. Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini. Karena gue yakin banget itu nih, nggak tahu sini kalau gue ya. Setiap ya ini nggak juga cuma di kerjaan gitu, itu akan jadi pembelajaran lo nanti pas udah masa tua nih, lo akan kayak wah gila ya, untung gue waktu itu digituin, bukan digituin terus jelek gitu ya, cuman kayak gue dulu bisa gitu ada lo mikir gila gue sekarang bisa ada di sini tuh kan karena waktu itu kayak gitu. Jadi kayak nggak ada semuanya yang instan satu menurut gue. Betul. Jadi kalau lo ya, gimana ya caranya biar jadi viral? Gimana ya caranya supaya jadi talk of that lo town? Lo buka aja semuanya langsung, pasti viral. Balik lagi itu adalah pilihan lo. Kalau lo mau ngambil kayak gitu, silahkan gitu. Cuman gue sih modelannya ya udahlah ikutin aja alurnya. Asal yang lo lakuin, asal yang lo kerjain itu baik dan benar. Dan Oma O ngomong. Gimana ya Oma O? Oma O. Kan dia masih terlalu bocah untuk tahu makna Oma O waktu itu. Jadi apa maknanya? Gitu. Boleh tahu? Ada deh. Ya lu cari deh. Bosan gue di sini. Udah nah. Canda. Gue penasaran. Kan lu major lu broadcasting kan, jurusan lu kan. Iya. Jadi lu emang udah tahu akan ikut jalan ini. Benar. Jadi gue pas SMA, gue tuh jadi dulu di Trax FM tuh ada Trax Ambassador. Ada satu program namanya School Desak untuk anak-anak SMA, di mana perwakilan dari sekolah-sekolah tuh bisa berkesempatan nemenin penyiarnya. Nah disitulah gue berkenalan dengan dunia radio dan gue kayak wow gila ya seru banget gitu. Jadi gue waktu itu oke deh udah broadcasting aja gitu. Nah waktu itu gue juga sempat apply jadi penyiarnya, nggak dapet. Lah ya udah ternyata terus semester 8 mesti magang. Ya udah deh gue magang jadi produser di sana. Nah pas udah magang pun gue kayak orang-orang wah lo pasti nih Za, lo pasti akan diangkat jadi produser beneran. Sebenarnya di situ tuh titik gue kayak ya lihat aja nanti. Karena gue tuh ternyata gue belum bisa, kalau gue udah expect tinggi nggak kejadian, jatuh bangkitnya rada susah gue. Jadi gue kayak ya udahlah jalanin aja. Kalau emang iya ya iya, kalau enggak juga ya gue masih hidup juga sih gitu. Ternyata pas banget ada satu teman gue yang resign. Terus kayak nah lo deh jadi produser. Oke. Ya udah kita jalanin aja sampai akhirnya jadi ke Gen, terus jadi penyiar dan duduk di sini bersama Anda bertiga. Bersama podcast nomor 1 di dunia. Amin. Hashtag jalanin aja. Jalanin aja. Hashtag jalanin aja. Pegel sih ini. Bener. Iya. Pegel sih jalanin aja. Iya jalanin aja sih. Iya. Karena kalau enggak terus mau ngapain? Iya. Duduk ngerokok. Cuman rebahan doang. Mau mabuk. Nah tapi teman, pesennya mabuk mabuk cinta mungkin. Bucin hashtag jalanin aja bucin. Kok ke Zack sih? Gue ngarahnya ke Iya. Benar.
Tak ding ding. Nah, Nari padang tiba-tiba nih. Ini tiba-tiba ada piring tadi di tangan gue jadi kayak kok keringetan mulai rada tumbuh tuh di sini. gue tadi langsung imajinasi di Garuda Indonesia gitu kayak, welcome aboard. Nah, Bukaan. tapi ini sih yang mungkin karena kan kalian berapa ya umurnya? 20-an ya? Aku masih 14 tahun kak. Kerasa banget kok lifestyle 14 tahunnya. Nah, Kena mulu Justru- gue dari tadi geng. kan kalau jadi sorry kalau gue soto ya, cuman kan kalau gue lihat yang generasi muda ini kan Kamu kan juga masih muda, kita muda. gue juga iya, gue nggak bilang gue tua sih, cuman kalian hidup kan udah di zaman teknologi serba cepat dan lain-lain, terus kan kayaknya tuh kalau nggak burn out tuh nggak ngetren gitu, ngerti nggak lo? Jadi kayak gue harus kerja terus nih, karena kalau nggak gue nggak produktif, gue nggak efisien jadi hidup. Nah, gue memberikan satu quote dari teman kita Marcella FP, jangan lupa dibaca Syarat. deh NKCTHI, kata dia, sabar satu persatu. Sabar, soundman-nya. Jangan lupa nafas. Itu nggak ada, penting. Nggak ada, nggak apa-apa juga. Itu benar, itu penting banget. Itu sih, sebenarnya yang nafas. untuk ya gue kesannya kayak, gue tahu, emang lu tahu apa sama generasi lu gitu. Tapi Cuman bener kok. kalau gue waktu itu kan maksudnya sempet pernah juga kerja sama yang umurnya 10 tahun di bawah gue, terus dia kayak gitu. Maksud gue iya kita semua punya momen gitu. Cuman sebenarnya kan lagi-lagi yaitu pilihan lo. Cuman kalau lo ngerasa burnout tuh adalah tren, menurut gue enggak lagi, capek tahu gitu. Yang penting hashtag jalanin aja. Iya Pusing mah kerja juga pasti ada pusingnya. Gue mau nanya pertanyaan terakhir. Aduh, Kok udah terakhir aja sih? Jauh loh gue kesini. 100 pertanyaan lagi yuk. Dari Cipulir bro. Cipulir, Ciputat anjing. Di mana gue jadi Cipulir. Aduh, udah. Ayo 5 pertanyaan lagi dari Zack. Lu pikir-pikir deh. Yuk. Nggak, gue mau nanya tapi penasaran aja, it's interesting aja. Karena dulu kan Reza produser kan, Iya. Iya. sekarang kita produser. Ya, Berdua kita produser kita kan? berusaha. Iya. Jadi ya makanya gue senang bisa ya insya Allah bisa ikutin footsteps saya. Bukan radio sih. Ya nggak radio juga sih ya, Takut tapi banget please jangan. Gue kesannya kayak gue kan juga bukan yang gimana-gimana banget ya bang. Kayak iya tapi kalau lu ketemu faedahnya ya semoga bisa. ya ketemu sih karena kan ya kayak anak-anak zaman sekarang kan overthinking terus kan ya. Tapi Iya, dari iya, omongan iya. sekarang ya nggak usah kayak Gue gitu pun juga lah. masih belajar loh untuk nggak overthinking. Karena gue juga orangnya overthinking banget gitu. Tapi kita suka lupa bahwa oh iya ya kita harus kasih jeda dulu nih ke diri kita Nafas. untuk kayak yuk kasih waktu buat diri sendiri karena kan itu yang nggak pernah diajarin kan. Itu bener banget sih, bener banget. Iya kan? Iya. Karena aduh. Nah, pertanyaan kedua. Heeh. Kan broadcasting kan lo ya. Iya. Lu pas jadi jurusan broadcasting agak deg-degan nggak kayak kerjaannya nanti gimana gitu? Karena gue journalism nih. Iya. Gue tuh bisnis tapi ya karena nggak passion lah gue ganti ke journalism. Iya. Tapi sekarang agak kayak aduh leleh aja kayak gimana nih hidup gue nanti. Lu pernah nggak pas broadcasting gitu mikir kayak gimana ya di 10 tahun lagi gue di mana gitu? 10 tahun lagi gue jujur gak pernah mikir kayak gitu. Karena lagi-lagi gue cuma mikir yang di depan aja deh kayak gimana Hari gitu. ini aja. Kayak misalkan aduh ini skripsi nih. Terus kan kalau skripsi tuh lu mesti A, B, C. Gue kayak anjir gimana ya. Terus gue pikir lagi kalau gue pikirin juga tuh skripsi gak bakalan jadi kan. Jadi ya udah lu jalanin aja. lu harus Nanti kerjain pas skripsi. lu lagi mau ngelakuin baru lu pikirin. Itu juga mesti dilatih juga gue gitu untuk. Tapi kalau lu bilang deg-degan nggak lo pas jadi produser? Lagi-lagi gue justru akan lebih deg-degan kalau gue nggak deg-degan kayak anjir lu pede banget lu Zah emangnya gitu. Justru gue butuh si deg-degan itu untuk kayak ada apanya ya? Kayak ada daya juangnya gitu loh. Iya. Supaya apa yang kita kerjain ini beneran memuaskan gitu. Kalau gue sekarang deg-degan karena gue deg-degan gimana dong nih? Nah, gua rasa lu panggil UGD deh. menurut gue. Sih harus ya. Kayak dia butuh dirukiah deh. Coba deh. Belum pernah. Gue lagi cari. Sejadah mana? Yuk kita sahabat-sahabat. Padahal gak gitu ya. Tadi kayak mau nanya apa? Gue mau nanya tips dan trik. Nah, Nih banyak nih mungkin yang mau menjadi Atlet. MC. Wah, atlet karambol. Yuk. siapa tahu gitu kan. Tips dan trik ya menurut lo gini deh.
apa yang harus seseorang punya untuk menjadi seorang penyiar, MC, host. Tiga deh. Tiga hal penting yang harus. Oh, enggak. Nggak mood. Wah gue. Terus mikrofonnya di sini. Nggak kedengeran dong bang. Mau denger gue? Tiga hal. 3 hal ya. Tuh gila ya. Apa ya? Mikrofon. Ada sih tadi di otak gue. Apa nih? Beda nih soalnya kalau MC, penyiar atau pekerja aja kali ya. Pekerja in general aja kali ya. Boleh. Satu, lo harus tahu apa yang lo kerjain dan untuk siapa. Ya. Ya kan? 2, attitude. Itu lo dijaga. Karena gue tuh udah sering ketemu sama yang udah, ya Allah, ini udah saking gedenya. Lo kalau mau ngeludahin gue wajar loh, gitu. Tapi kayak, kok baik banget ya, gitu. Jadi kayak buat lo kalau yang ngerasa gue udah jago banget nih, nunduk. Karena yang dewa-dewa itu aja baiknya luar biasa. Jadi mau gimana pun lo harus jaga sopan santun lo, etika lo gitu, dan maju. Dan tadi yang gue bilang kayak kita cari salah yang baru, karena kalau enggak lo nggak maju-maju. Gitu aja sih. Itu kayak general aja sih. Cuman kalau kayak nge-MC atau siaran kan itu juga beda lagi ya. Cuman kayak kalau nge-MC ya lo harus tahu target marketnya siapa nih yang lagi lo MC-in. Dari situ lo akhirnya tahu, oke, gue ngebawainnya mau kayak gimana. Ini acaranya formal, tapi kan gue nggak formal. Tapi gimana nih ya caranya untuk meleburkan si formal ini dengan personality gue. Nah itu lo pikirin. Jangan kayak ini acara formal banget terus lo kayak, hey, Zomel. Lagi-lagi asik dan so asik beda tipis. Bukannya terus gue berusaha untuk jadi asik, gue berusaha supaya bisa menuntaskan kerjaan ini gitu. Dengan gimana? Ya you pikir, karena ini kerja ya gitu. Jadi yang terpenting adalah lo harus tahu lo ngomong ke siapa sih. Kan lo misalnya lo mau buat buku atau lo mau buat sesuatu, kan lo tahu dong gue mau buatnya ke siapa nih gitu. Dari situ aja terus lo elaborate lagi sama personality lo, karena lagi-lagi menurut gua ya, kalau di gua sendiri, jadi bukan general, gua sendiri pas jadi penyiar, jadi MC, iya capek sih kalau gua pura-pura. Kayak itu sebenarnya bukan gue gitu. Itu capek sih. Dan lagi-lagi itu adalah kerjaan yang gue suka. Jadi kayak ya udah lo, kenapa enggak lo kerja dengan personality lo. Buka puasa nih bentar lagi. Azan maghrib udah berkumandang. Gitu. Makanya kan gue bilang kayak ini yang lo kerjain ini suka nggak? Suka banget. Suka. Makanya kita di sini. Kayaknya Zack nggak deh? Tahu Zack. Kan baru diselingkuhin. Oh. Ya udah, be professional. Jalanin aja. Jalanin aja. Abis ini kita telepon bareng ya, abis ini ya. Sari kan? Abis ini Zack resign kita. Kenapa sih lo diselingkuhin? Nggak tahu. Karena lo mencintai dia apa adanya ya. Jadi kayak kurang seru nih gitu ya. Sepertinya begitu. Waduh. Tapi udahlah. Tapi udah dia kan. Kenapa kan gue mau nanya sama lo? Boleh. Host lo bro, host. Carrying banget nih sekarang nih. Budi Maja. Udah berapa minggu? Selingkuhnya gimana? Udah ada. Tapi lo udah bisa maafin? Bisa lah. Konseling udah ajang. Jadi ceritanya selingkuhnya itu lagi COVID, pacarnya ini. COVID di Wisma Atlet dengan orang guest yang lain. Udah I'm just kidding. Tapi nggak apa-apa. Tapi lo tahu lo orang baik kan? Insya Allah. Belum ngaca hari ini jadinya nanti abis ini ngaca. Ngaca untuk belakang ada. Oke. Malu tapi gue. Terus tiba-tiba lo nge-vlog. Hi guys, welcome back to my life, my miserable life. Gue tuh mau nanya, kayak lo kan udah di radio itu lama ya. Dan sekarang kan kayak gini podcast ya. It's the next big thing, you know. We got podcast Mas juga yang gede banget dan your podcast dan lain-lain itu kan besar sekali. Dan podcast itu kayaknya udah lebih menemani orang di macetan atau mau tidur dan lain-lain. Podcast kan. Menurut lo radio itu akan gimana ya? Nah ini gue suka. Menurut gue dari medianya aja udah beda. Radio, podcast. Jadi itu kan lu kayak ngebandingin TV sama radio. Yang adalah udah pasti beda dong. TV yang mana lebar kali ya? Iya. Iya maksud gue itu adalah
udah platformnya yang beda, udah pasti beda menurut gue gitu. Tapi kalau lu bilang apakah radio sekarang masih bisa survive gitu, atau apakah dengan adanya podcast terus radio tenggelam, menurut gue dari fungsinya aja beda. Lo kalau lagi mau dengerin orang ngomong ya udah lo dengerin podcast. Lo mau dengerin orang ngomong yang ada lagunya, lo dengerin radio. Pun juga kan beda formatnya. Kalau di podcast ya sesuai dengan si podcasternya mau kayak gimana. Kalau radio kan ya tergantung lagi-lagi di radio yang dia kerja, marketnya kemana, cara ngomongnya kayak gimana. Ada aturan-aturannya, bukan berarti terus enak nih kalau di podcast bisa ngomong apa aja. Kan orang suka mikir kayak gitu. Terus sedangkan kalau di radio, gue sih cuma mikir ya lu gak usah balas dendam. Misalkan lu adalah orang radio yang tiba-tiba punya podcast terus kayak enak nih podcast gue bisa ngomong tai gitu-gitu. Justru tanggung jawabnya lebih besar loh, karena lo tanggung jawab sama omongan lo sendiri gitu. Jadi oke, next time tujuan kita bikin podcast radio ya, taruh musik juga di sini Jack. Boleh. Jadi bisa dapat Jangan lupa ada copyright ya guys. Kalau ditagih copyright lo masukin lagu. Tapi ya sebenarnya dari platformnya aja menurut gue udah beda. Jadi kalau dibilang apakah menenggelamkan, ya itu bukan capability gue, tapi dari gue sendiri yang emang dulunya di radio dan sekarang di podcast udah beda. Enak kan coy, lo kalau lagi dengerin radio terus lo suka sama cara ngobrol penyiarnya, terus tiba-tiba ada lagu yang lo suka juga, itu kan kayak, maksud gue rasanya beda loh. Ketika lo dengerin lagu yang lo pilih, sama lo lagi nyetir tiba-tiba keputar lagu yang lo nggak sih momen yang kayak lo lagi nyetir gini, tiba-tiba lagu yang lo suka keputar tuh kayak langsung gitu. Sensasinya kan beda. Ya, benar sekali. Apa? Udah kata Jojo nggak kerekam lagi, kita harus ngulang dari Thank you for nothing Jojo. Udah main handphone lagi. Lu mau resign ya? Gue lihat udah tidak happy. Oh, lagi nggak happy. Emang iya Jo? Lu nggak happy? Jujur banget. Apa? Gue selalu happy. Kayak palsu Cuma ya. gitu aja, iya. Gue selalu happy. Gue kasih tau mukanya Jojo. Gue selalu happy. Wow, kelihatan banget naturalnya. Kan pakai masker, lo nggak tahu dong. Oh iya benar, nggak tahu dia gini ya. Nggak Gue boleh selalu gampang happy. ngejudge. Matanya kosong tadi. Gue rasa kurang deket sama agama lu. Nah, jadi kan ini kan baru maghrib ya, kita itu ada ritual di tujuan. Habis ini kita sholat berjamaah dan yang guestnya itu akan mengimamkan kita. Ini udah Gitu. maghrib. Ini sekalian on cam. Habis ini kita Praktek sholat jadi bareng. penutupnya itu adalah kita sholat bareng. Subhanallah. Kan mengajak kebaikan. Wajar kebaikan. Dan yang di depan aja, yang di depan adalah sekarang maghrib. Yaudah yuk kita wudhu yuk. Reza Candika, thank you so much lo. Oh belum. Iya apa sih kok udahan sih? Reza Candika yang nutup dong kan. Oh iya. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Gue di blacklistnya. Jadi untuk manajernya nih, Kak ini produser. Kalau mungkin ada film ke depannya ya tahu lah ya gimana ya. Promosi Mungkin diri. Anjir, apaan tiba-tiba gue yang nutup. Thanks guys. Gitu kan? Kalau umur-umuran lo. Boleh. Well anyway, thanks guys. Selalu ada anyway-nya. Anyway. Kira nadanya beda-beda kan. Ya tutup aja. Kira-kira ada manfaat atau enggak ya. Lagi-lagi itu pilihan pemirsa. thank you loh Kak Reza. Jangan lupa jangan lupa Kak Reza Candika, jangan lupa ada Wikipedianya tadi ya. Jangan lupa. Perlu direvisi deh. Lagunya didengerin. Lagu didengerin, bajunya juga dibeli. Ini baju tapi ini yang games karena Omo lagi nggak ada Voices. Musim nikah muda, MC. Nggak nikah dong. Sunatan. Sunatan. Atau lu kayak Mau ada yang Ulang putus. tahun. Karena menurut gue yang satu. putus pun juga mau MC juga bisa. Asal apa? Asal ada budgetnya. Udah itu aja. Itu dia. Jangan tiba-tiba kita nge-MC. Kontak. Budgetnya ada di sini, ini budgetnya. Tapi jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Thank you. Hey. Bye.